Oke, itu materi dari Kutuk Bekerja. Setelah saya lihat ada ayat-ayat yang berbeda dengan yang sudah kita susun di dalam pengakuan dosa, jadi saya rasa perlu ada mungkin tambahan lah gitu ya, atau perubahan atau revisi ya dari Kutuk Bekerja ini. Dua poin itu harus masuk ya, karena itu yang di doa sekarang ini belum ada. Ya, materinya selesai. Silahkan ada respon, pertanyaan untuk materi kali ini. Saya persilahkan. Halo Mas Ete. Halo, Bayu. Ya, terima kasih untuk materinya dan rasanya kayak dikuliti ya. Kue lanang ora. Eh, Dikuliti plus apa ya, ya dikasih pemahaman yang baru sih. Cuman gini, dari materi tadi itu aku sempat kepikirannya gini. Tadi kan lelaki itu sebagai ideologi ya. Dia yang punya ideologi gitu. Nah, Ya. bagaimana kalau sang lelaki ini punya ideologi tetapi pasangannya tidak mau atau tidak mampu mengikuti ideologi tersebut. Dalam tanda kutip ideologinya benar ya di hadapan Tuhan gitu. Itu sih Mas Ete. Ya, ya itu sepakatnya ada aturan bahwa penolong sepadan tuh begitu. Jadi kata sepadan itu kalau orang sekarang umumnya memahami sepadan tuh kan sama-sama strata sosial gitu. Jadi misalnya orang menjodohkan itu pasti akan lihat strata sosialnya. Kalau dia anak guru misalnya, mikir-mikir kalau orang menjodohkan dia dengan anak petani, anak pemulung gitu, karena secara sosial dianggap tidak sepadan. Jadi harta. Jadi kata sepadan seringkali diidentikan dengan hartanya atau strata sosialnya. Atau mungkin tampang gitu kan. Kalau misalnya ada pasangan, oh cakep sama cakep, orang fine-fine saja gitu. Tapi kalau yang cewek cakep, yang cowok jelek gitu, pasti komentarnya akan merendahkan yang cowok gitu. Lanang rupane kaya ngono, weleke mesti duit akeh. Jadi dianggap cinta di antara mereka karena semata-mata hartanya. Karena tampangnya tidak memenuhi syarat gitu kan. Karena prinsipnya orang cakep pengen punya pasangan yang cakep. Orang jelek juga pengen punya pasangan yang cakep. Itu prinsip umum gitu ya. Jadi, nah sebenarnya kata sepadan itu kalau saya gitu memahaminya sebagai yang paling penting. Ini juga penting sih tadi, karena itu berkaitan sosial gitu kan, kehidupan sosial. Tidak semua orang sanggup punya perbedaan yang terlalu jelek gitu. Tapi kalau saya jeleknya itu masalah ideologi gitu, itu lebih dominan malah. Jadi kayaknya core-nya itu dari kata sepadan itu adalah ideologinya. Makanya ada beberapa nasihat, ada beberapa larangan ya. Kalau menikah, menikahlah dengan seiman. Gitu. Itu contoh bahwa kata sepadan itu berkaitan dengan ideologinya. Seiman, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kalau misalnya orang pelayanan gitu, ya mesti menikah dengan orang yang pelayanan juga, yang mendukung gitu kan. Gitu. Kalau misalnya orang bisnis, pengusaha menikah dengan pendeta, itu petaka. Kasian. Keduanya sama-sama kasian, kayak pendeta Singapura itu yang dia pendeta tapi istrinya artis gitu. Terus gara-gara kepentingan untuk kepentingan istrinya, pendeta ini melakukan korupsi uang jemaat. Nah, ini bukti bahwa pernikahan yang seperti itu tidak sepadan aslinya. Padahal secara sosial mereka sepadan gitu. Karena mereka juga secara sosial sama lah gitu ya. Mereka bukan orang yang miskin sekali gitu kan. Juga bukan orang yang
tanda petik jelek lah dalam struktur sosial di sana gitu. Bahkan mungkin kalau nggak salah pendetanya pernah jadi pengusaha gitu, pengusaha yang jadi pendeta gitu. Nah, jadi secara sosial mereka sepadan, tapi secara ideologi tidak sepadan gitu. Makanya kalau para pria dipanggil jadi pelayanan gitu ya, full time misalnya, terus kemudian istrinya tidak bisa mengikuti, itu jadi masalah. Saya pernah dengar ada pendeta yang punya istri yang tidak melayani sama sekali. Jadi istrinya itu tidak aktif di gereja, tidak bantu suami gitu. Jadi istrinya di rumah terus saja. Tidak terlibat di pelayanan ini itu nggak terlibat gitu sama sekali gitu. Nah, itu jadi jemaat itu ngerasani gitu ya, jemaat memperguncingkan gitu. Jadi secara iman kalau kita nggak sepadan ideologinya itu jadi masalah. Nah, cilakanya kan orang menikah itu kan bukan karena ideologis, mayoritas ya. Jarang sekali yang karena ideologi itu jarang sekali. Mayoritas itu praktis. Praktis apa? Ya, saya butuh teman, saya butuh partner. Makanya ada istilah teman kehidupan ya, teman hidup, pasangan hidup, teman hidup. Jadi hanya kebutuhan itu saja. Bahkan Paulus menuliskan bahwa ada pernikahan yang karena hawa nafsu ya. Paulus tuliskan, daripada kalian hangus oleh nafsu, menikah saja. Jadi kalau pacaran terlalu lama bisa tergoda dengan hawa nafsu, nikah saja gitu. Jadi pernikahan karena nafsu kan ya pragmatis ya, bukan ideologis gitu. Dan ya itu tidak salah, Paulus saja memerintahkan begitu. Janda muda harus menikah lagi. Ingat bahwa di situ nggak ada aturan itu janda cerai mati atau cerai hidup itu tambahan orang sekarang, nggak ada. Di Alkitab nggak ada tulisan janda ya janda gitu aja, semua sama. Kalau yang tua silahkan mengkhususkan diri untuk ibadah. Kalau Paulus begitu ya, kaku sekali dia, keras dan ketat gitu. Kalau dia masih muda, menikahlah, carilah suami gitu. Itu pragmatis. Makanya ini bukan pernikahan ideologis. Di level ini ideologisnya adalah supaya para wanita itu, para janda ini tidak menjadi masalah sosial di gereja. Karena kalau mereka janda kemana-mana bicara itu ngerumpi lah bahasa kita sekarang, jadi masalah di kejemaatan gitu. Kalau mereka menikah, mereka ngurus anak, ngurus suami, mereka nggak punya kesempatan ngerumpi, merusak kejemaatan gitu. Paulus aturannya begitu. Ini jadi ideologinya secara komunal, bukan secara personal. Kalau masalah personal ya itu pragmatis gitu kan. Janda muda butuh partner gitu, itu memang desain kita gitu. Yang tidak baik tidak baik Adam itu seorang diri, itu memang desain kita begitu, bukan selibat gitu. Makanya saya juga tidak senang dengan kebanggaan selibat gitu. Jadi dulu ada mas-mas yang membanggakan selibat gitu. Tapi saya nggak bisa gitu. Itu bukan desain asli. Di Ibrani, di orang-orang Ibrani sejak PL itu nggak ada imam yang selibat, ya apa nggak ada. Semua imam punya istri, punya anak gitu. Karena ada silsilah para imam, silsilah Harun gitu kan. Imam Lewi apalagi. Jadi imam berdasarkan silsilah. Jadi para hamba Tuhan, para full time itu tidak ada selibat di PL. Bahkan di PB saja itu disebutkan hanya karena Tuhan, karena pelayanan gitu. Jadi tidak ada perintah khusus, tidak ada kewajiban seorang imam atau kohen itu harus selibat, tidak ada. Keharusan itu tidak ada. Karena contoh di PL malah menikah semua, punya anak, punya silsilah gitu. Nah, solusinya apa kalau sudah terlanjur ini, yang ya pasti pergumulan beberapa dari kalian. Resikonya adalah ya karena tidak sepadan ideologinya, tidak sepadan imannya, itu pisah memang. Itu resiko terbesar. Walaupun ini perpisahan yang tidak dikehendaki Tuhan, karena nggak ada zina. Kecuali nanti ada zina ya mau gimana gitu. Jadi pasti ada pemisahan, bahkan walaupun tetap langgeng pernikahannya, ada pemisahan gitu. Sama seperti kalau beberapa pernikahan beda agama, mereka langgeng sampai mati gitu. Tapi mereka terpisah.
ada pemisahan. Nah, tidak semua orang sanggup menjalani pemisahan ini. Misalnya istrinya menekan berkaitan dengan termasuk nanti bahasa cinta. Jadi kesepadanan itu kalau mau detail lagi ada bahasa cintanya.